Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-10, Api Neraka. Selasa, 29 November. Orang-orang kudus di api penyucian. Gereja Am berpendapat bahwa orang mati yang tidak pantas masuk neraka, tetapi belum siap untuk masuk surga, dapat dibersihkan dosa-dosanya di api penyucian dan kemudian dari sana naik ke surga. Penderitaan mereka di api penyucian dapat dikurangi dengan doa dan penebusan dosa dari orang-orang terkasih. Katekismus Gereja Am sangat jelas tentang api penyucian. Semua orang yang mati dalam kasih karunia dan persahabatan dengan Allah, tetapi masih disucikan secara tidak sempurna, telah dinyatakan akan keselamatan kekal mereka. Tetapi setelah kematian mereka menjalani pemurnian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan untuk memasuki sukacita surga. Dinyatakan juga bahwa penderitaan mereka dapat diringankan dengan doa-doa orang yang mereka kasihi maupun dengan tindakan lain atas nama orang yang sudah meninggal. Gereja juga memuji sedekah, pengampunan dosa, dan penebusan dosa yang dilakukan atas nama orang yang sudah mati. Bacalah Pengkhotbah 9 ayat 10, Yeskel 18 ayat 20-22, dan Ibrani 9 ayat 27. Bagaimanakah ayat-ayat ini menyangkal teori api penyucian? Dogma api penyucian menggabungkan ide kekafiran tentang neraka yang membara dengan praktek pagan yang berdoa bagi orang-orang yang sudah mati. Dogma ini tidak dapat diterima oleh mereka yang percaya pada ajaran Alkitab. Pertama, bahwa orang mati tetap tinggal beristirahat tanpa kesadaran di kuburan mereka. Kedua, bahwa kebenaran dari satu manusia yang jatuh tidak dapat dialihkan kepada manusia yang jatuh lainnya. Ketiga, bahwa satu-satunya perantara kita adalah Yesus Kristus. Dan keempat, bahwa kematian diikuti oleh penghakiman terakhir tanpa kesempatan kedua untuk bertobat dari perangkap kehidupan ini. Maksud yang lebih serius adalah bagaimana teori api penyucian yang anti-alkitabiah memutarbalikkan karakter Tuhan sendiri. Memang, pekerjaan iblis sejak kejatuhannya adalah untuk salah menafsirkan Bapa surgawi kita. Dia menyarankan dogma keabadian jiwa. Gagasan tentang neraka abadi yang menyala-nyala adalah hasil karya iblis. Api penyucian adalah penemuannya. Ajaran-ajaran ini memalsukan karakter Allah, bahwa dia akan dianggap kejam, pendendam, sewenang-wenang, dan tidak menjalankan pengampunan. Bukannya orang mati tertidur menunggu kedatangan Kristus kembali. Pandangan ini mengatakan mereka berada di api penyucian, menderita di sana sampai seseorang berhasil mengeluarkan mereka. Apakah yang diajarkan kesalahan seperti api penyucian atau siksaan kekal kepada kita tentang pentingnya doktrin? Mengapa apa yang kita yakini penting dan bukan hanya kepada siapa kita percaya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat istilah api penyucian, istilah ini tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Alkitab juga tidak pernah mengajarkan bahwa jiwa orang yang sudah mati harus dibersihkan melalui api penyucian ini. Mari kita pikirkan beberapa ajaran Alkitab tentang dosa dan kematian yang bertentangan dengan ajaran ini. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa yang membersihkan dosa kita adalah darah Yesus dan bukan api penyucian. Alkitab menyatakan bahwa darah Yesus, yakni Putra Allah, membersihkan kita dari semua dosa, dan Yesus Kristus melepaskan kita dari dosa-dosa kita melalui darahnya. Kita boleh temukan itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, Wahyu 1 ayat 5. Yesus memberikan jiwanya sebagai tebusan untuk menghapus dosa manusia. Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Selanjutnya, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada kehidupan, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan-kegiatan atau apapun di dalam dunia orang mati. Yang hidup sadar bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati, mereka sama sekali tidak sadar akan apapun. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Orang mati tidak bisa merasakan apapun. Jadi, orang mati tidak bisa dibersihkan dengan cara menderita di dalam api penyucian. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa orang yang sudah mati tidak bisa dihukum atas dosa-dosanya. Jadi orang mati tetap tinggal beristirahat tanpa kesadaran di kuburan mereka. Kebenaran dari satu manusia yang jatuh tidak dapat dialihkan kepada manusia yang jatuh lainnya. Dan perantara satu-satunya kita adalah Yesus Kristus. Dia yang telah mati, Dia yang telah mengorbankan akan kehidupannya dan memberikan keselamatan kepada kita. Kematian diikuti oleh penghakiman terakhir tanpa kesempatan kedua untuk bertobat dari perangkap kehidupan ini. Dengan kata lain,
Ketika kita sudah beristirahat dari jerih lelah kita, sudah sampai disitulah setiap tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat setelah kematian. Kita tinggal tunggu apakah kita akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama untuk mewarisi kehidupan yang kekal, atau kebangkitan yang kedua setelah akhir dari milenium, pada saat kedatangan Tuhan yang ketiga untuk menerima penghukuman. Ajaran-ajaran tentang neraka yang abadi yang menyala-nyala, api penyucian, ajaran-ajaran ini memalsukan karakter Allah, bahwa Dia akan dianggap kejam, pendendam, sewenang-wenang, dan tidak menjalankan pengampunan. Jadi ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan seutuhnya. Biarlah firman tersebut yang menyatakan kebenarannya kepada kita. Janganlah kita berusaha untuk menginterpretasi akan firman Tuhan terlepas dari tuntunan Allah. Karena dengan jelas firman Tuhan sudah menyatakan bahwa orang mati tertidur menunggu kedatangan Kristus kembali. Bukan mereka ketika mati berada di api penyucian, menderita di sana sampai seseorang berhasil mengeluarkan mereka. Mari kita mempelajari firman Tuhan dengan seutuhnya, karena firman Tuhan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang kudus yang telah mati di dalam Tuhan saat ini tidak ada di dalam api penyucian, tetapi mereka sedang beristirahat menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari firman Tuhan dengan sepenuhnya, karena firman Tuhan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengajarkan apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.